Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Dina Asmita dengan NIM 2421200003. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai praktikum instalasi sistem operasi Linux menggunakan aplikasi VirtualBox, mulai dari tujuan praktikum, manfaat praktikum, serta penjelasan software yang digunakan dalam virtualisasi ini. Marilah masuklah kita ke tujuan praktikumnya adalah untuk memahami konsep virtualisasi pada sistem komputer, mempelajari cara membuat virtual machine menggunakan VirtualBox, mempelajari proses instalisasi sistem operasi Linux, mengetahui konfigurasi dasar mesin virtual seperti RAM, prosesor, dan penyimpanan, dan menambah pemahaman tentang penggunaan sistem operasi Linux sebagai alternatif selain Windows. Dengan praktikum ini, kita dapat memahami proses instalisasi sistem operasi tanpa mengganggu sistem operasi utama yang ada pada dalam komputer kita. Manfaat praktikum dari ini adalah menambah pengetahuan tentang teknologi virtualisasi, melatih kemampuan dalam menginstal sistem operasi Linux, memberikan pengalaman menggunakan Linux Mint secara langsung. Minimalkan risiko kerusakan pada sistem operasi utama karena instalisasi digunakan pada lingkungan virtual, membantu mahasiswa memahami perbedaan antara sistem operasi Windows dan Linux. Penjelasan VirtualBox software pertama yang digunakan adalah VirtualBox, yang dimana VirtualBox ini merupakan aplikasi virtualisasi yang dikembangkan oleh Oracle. VirtualBox digunakan untuk membuat dan menjalankan virtual machine atau komputer virtual di dalam komputer utama. Jadi, fungsi VirtualBox ini dalam praktikum ini adalah sebagai media untuk menjalankan Linux Mint tanpa harus menghapus atau mengganti sistem operasi Windows yang sudah terpasang pada laptop kita sebelumnya. Kelebihan dari VirtualBox ini adalah gratis dan open source, mudah digunakan, mendukung berbagai sistem operasi, aman untuk proses pembelajaran dan percobaan seperti yang kita lakukan. Proses Linux Mint, software kedua yang digunakan adalah Linux Mint, di mana Linux Mint ini merupakan sistem operasi berbasis Linux yang dirancang agar mudah digunakan oleh pengguna baru. Linux Mint ini memiliki tampilan yang sederhana, mirip dan dengan Windows sehingga mudah dipelajari. Seperti nanti ada tampilan file manajernya, seperti ada tampilan Windows-nya juga seperti yang di Windows, tapi dia ini Linux. Jadi kelebihan dari Linux Mint ini antara lain adalah gratis juga dan ilegal digunakan, ringan dan stabil, aman dari berbagai jenis malware atau virus lainnya, memiliki banyak aplikasi bawaan yang bermanfaat, cocok digunakan untuk belajar sistem operasi Linux seperti yang kita buat. Dalam praktikum ini juga Linux Mint diinstal sebagai sistem operasi tamu atau GOS, operasi sistem differ dalam VirtualBox. Di sini pertama kali kita akan mendownload software VirtualBox dan kita akan membuka Google Chrome. Kita akan searching di sini VirtualBox karena software Windows saya masih versi yang lama, yaitu versi yang Windows 10 yang versi lama. Jadi laptop saya tidak bisa mendownload yang VirtualBox yang terbaru. Saya sudah mencobanya dengan hapusnya lagi tidak bisa terbuka. Dan ini saya mendownload yang paling atas. Dan di sini ada pilihan, yaitu untuk mendownloadnya yaitu VirtualBox yang Windows Host, yang macOS, dan Solaris Host. Dan karena saya menggunakan Windows, jadi saya akan mendownload yang Windows Host. Jadi ini dalam proses pendownloadan. Mari kita tunggu. Di sini sudah ada yang terdownload yang ini. Coba kita tengok buka. Yes. Yes. Kita pencet next. Next. Karena sudah terchecklist semuanya, itu harus terchecklist semuanya. Next. Yes. Ya, kita install. Sini menunggu proses penginstalan. Sini sudah selesai menginstal, jadi kita pencet finish. Kita akan mencari di ternyata dua. Setelah kita tadi mendownload VirtualBox-nya yang versi 6.1, sekarang kita akan mendownload Linux Mint-nya. Jadi kita akan masuk ke situs linuxmint.com. Jadi ini situs resminya. Jadi ini di sini Linux Mint ini ada 3 pilihan. Yang pertama Cinnamon Edition, yang kedua Express Edition, yang ketiga Matte Edition. Jadi kita akan pilih yang paling atas. Kita akan download yang paling atas.
Setelah itu di sini ada mirrornya, kita akan pilih yang dimanapun terserah, pilih di sini saya akan pilih yang Linux yang kedua. Yang di sini kita akan tunggu proses pendownloadan dari Linux Mint ini. Jadi setelah itu saya akan membuka yang VirtualBox-nya, yaitu ini adalah tampilan VirtualBox-nya. Maaf sebelumnya, saya tidak tahu permasalahan laptop saya di mana, tapi saya benar-benar merekam bagaimana pendownloadan dan bagaimana instalisasi dari VirtualBox dan Linux Mint-nya, bagaimana proses yes atau tidaknya, proses ini, proses itu, dan bagaimana membuat ininya semuanya, sistem operasi ini, sistem membuat prosesornya, membuat penyimpanannya. Saya benar-benar membuatnya, tapi saya tidak tahu kenapa tidak terekam dalam desktop saya, dalam laptop saya. Yang terekam hanya tampilan yang ini saja. Saya tidak tahu di mana kerusakan dari laptop saya. Jadi saya sudah membuatnya. Ini adalah membuat dari virtual machine-nya yang Linux Mint sudah terbuat, yaitu ini adalah tampilannya. Jadi setelah saya start tadi di menu awal, itu tidak terekam. Saya juga tidak tahu di mana masalahnya laptop saya. Jadi ini tampilannya setelah saya start. Dia sedang menginstalisasi Linux Mint-nya, dan ini adalah programnya untuk menginstalisasinya. Saya tidak tahu apa masalahnya pada laptop saya. Semuanya tidak terekam, cuma bagian-bagiannya bagian yang terekam. Dia itu ada perizinan mungkin dari webnya atau dari VirtualBox-nya, sebagian tidak boleh direkam atau gimana. Saya juga tidak tahu, tapi cuman ini yang terekam. Ini adalah proses instalisasi dari virtual machine saya. Ini proses instalisasi dari Linux Mint saya. Ini sudah lama, kemungkinan bakalan selesai, belum penuh. Mari kita tunggu. Jadi ini proses instalisasinya tinggal sedikit lagi, dan tombol-tombol Linux-nya mulai nampak. Itu seperti yang di akhir, seperti tombol suara, tombol jam, tombol baterai, tombol Windows, Linux, jam, dan semuanya. Dan kita akan tunggu sebentar lagi. Jadi beginilah tampilan dari instalisasi dari program yang tadi. Dia sedang berproses. Dan ini adalah tampilannya. Kita klik continue testing untuk mentesting dari Linux Mint-nya. Baru kita tunggu loading. Laptop saya sangat lama loading. Dan ini adalah tampilan dari Linux-nya. Sekarang mari kita tengok tampilan dari Linux-nya. Kita sudah melihat sudah agak ada sedikit tombol-tombol lama memang. seperti jam, baterai, dan Ini saya rekam dari HP karena dari web Linux-nya tidak bisa direkam dari laptop. Lama bet. Oke, masukin ke sini coba. Mari kita buka. Ini kursornya nih seperti yang di Windows juga, Windows 10 saya. Dan ini tampilan Linux-nya, dan ada juga di situ filenya application, accessories, graphics, internet, office, sound, dan video. Dan ada juga tombol restart, ada juga tombol matikan, seperti yang dia Pak. Jadi guys, ini sudah berhasil ke Linux-nya tanpa menghapus Windows 10 saya. Ini jadi guys, ini sudah masuk ke Windows Linux-nya ya. Dan di sini juga seperti Windows 10. Di sini juga ada file explorer.
ada juga desktop, dokumen, downloads, music, pictures, public, template, and video. Ada juga seperti yang di Windows, ada juga download, video, pictures, music, download, desktop, home, dan file, dan sebagainya. Jadi ini sangat dibilang mudah tidak, tapi ini sangat berguna bagi visualisasi praktik. Jadi di sini saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari soal berikut. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan virtualisasi? Yaitu virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan satu komputer fisik menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan dengan lingkungan virtual yang disebut dengan virtual machine. Contohnya pada laptop yang menggunakan seperti saya Windows 10, kita dapat menjalankan Linux Mint di dalamnya VirtualBox tanpa harus menghapus Windows yang sudah terpasang. Manfaat dari virtualisasi ini yaitu mencoba sistem operasi baru tanpa mengubah sistem utamanya. Jadi aman untuk kita belajar, eksperimen, praktek, menghemat biaya juga karena tidak memerlukan komputer tambahan dan memudahkan penguji aplikasi dan sistem operasinya. Pertanyaan yang kedua yaitu mengapa VirtualBox digunakan dalam instalisasi Linux Mint? VirtualBox digunakan karena merupakan aplikasi virtualisasi yang memungkinkan pengguna membuat dan menjalankan mesin virtual dengan mudah. Alasan menggunakan VirtualBox yaitu dia itu gratis dan open source, mudah digunakan juga oleh pengguna seperti kami ini, dan juga mendukung beberapa sistem operasi seperti Windows, Linux, dan Mac dan Mac OS. Jadi, kita tidak perlu melakukan dual boot lagi, dapat mengatur RAM, prosesor, dan penyimpanan sesuai kebutuhan kita. Aman karena tidak menggunakan sistem operasi utama. Pada praktikum ini juga, VirtualBox digunakan untuk menjalankan Linux Mint di dalam Windows tanpa menginstalnya langsung ke hard disk utamanya. Pertanyaan ketiga yaitu, apa kelebihan Linux Mint dibanding sistem operasi lainnya? Jadi, Linux Mint ini memiliki beberapa kelebihannya, yaitu yang pertama yang tadi gratis dan open source. Linux Mint ini dapat digunakan tanpa biaya lisensi. Dan yang kedua yaitu tampilan mudah dipahami, antarmukanya mirip Windows juga, sehingga mudah digunakan oleh pengguna. Dia juga menggunakan file manager, Linux, seperti antarmuka Windows juga. Dan yang ketiga yaitu ringan, membutuhkan sumber daya yang lebih sedikit dibandingkan Windows. Yang keempat yaitu aman dari virus. Linux ini memiliki sistem keamanan yang baik sehingga lebih tahan terhadap malware atau virus lain. Pertanyaan keempat yaitu apa perbedaan instalisasi pada virtual machine dan dual boot? Ya, jawabannya adalah Virtual Machine Dual Boot sistem operasi berjalan di dalam aplikasi VirtualBox. Sistem operasi diinstal langsung pada hard disk, dapat menjalankan Windows dan Linux secara bersamaan. Harus restart komputer dulu untuk berpindah sistem operasi. Instalisasi lebih aman, risiko kesalahan partisi lebih besar, performa lebih rendah karena berbagai sumber daya, performa lebih tinggi karena menggunakan perangkat keras langsung. Cocok untuk kita yang sebagai pelajar dan praktikum, dan cocok juga untuk pengguna jangka panjang. Jadi, kesimpulannya yaitu virtual machine lebih aman dan mudah untuk digunakan untuk praktikum, sedangkan dual boot ini memberikan performa yang lebih baik. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu, sebutkan kendala yang ditemukan selama proses instalisasi dan mengatasinya. Yang saya dapatkan saat instalisasi Linux Mint di dalam VirtualBox saya yaitu ada bacaan dari fatal, no bootable, medium found, system healthy. Penyebabnya yaitu saya sudah mencari tahu, ternyata penyebabnya yaitu file ISO Linux-nya belum saya masukkan ke dalam VirtualBox-nya. Jadi saya men-searching solusinya yaitu membuka setting lagi, membuka storage, pilih MVT, klik icon CD, pilih file ISO Linux Mint, jalankan kembali di virtual machine-nya. Dan yang kedua yaitu masalah yang saya dapatkan, RAM tidak cukup. Karena alokasi RAM saya juga terbatas, cuma 4 GB. Alokasi RAM terlalu kecil yang saya punya. Yang selanjutnya yaitu masalah yang saya dapat yaitu virtual machine lambat. Atau instalisasinya itu sangat lambat. Karena RAM atau prosesor yang diberikan terlalu sedikit. Jadi
saya menambahkan RAM-nya, tambah jumlah prosesor juga pada menu sistem prosesor. Dan kendala yang keempat yaitu instalisasi gagal berjalan. Penyebabnya yaitu ternyata ISO saya rusak atau belum selesai diunduh. Solusinya saya mengunduh ulang file ISO Linux Mint dari situs resmi. Pastikan ukuran file sesuai. Dan cukup sekian jawaban dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.